Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mahendra. Saya berasal dari kelas PJKRE 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu desain penelitian tindakan kelas dan desain pengembangan. Dalam pemaparan ini untuk memenuhi tugas metodologi penelitian penjas saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil paparan tugas PowerPoint saya. Desain penelitian tindakan kelas dan desain pengembangan. 1. Desain penelitian tindakan kelas. Desain penelitian tindakan kelas. 1. Model Kurt-Lewin. Kurt-Lewin merupakan perintis adanya penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kinerja para pekerja pabrik. Ada 4 komponen yang dikenalkan dalam penelitian tindakan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Kedua, model Chemis dan McTaggart. Model Chemis dan McTaggart merupakan pengembangan dari model yang dikenalkan oleh Kurt-Lewin. Perbedaannya hanya terletak pada komponen action dan observing dijadikan satu tindakan. Alasan menggabungkan itu adalah adanya satu kesatuan waktu. Artinya ketika tindakan berlangsung, maka observasi juga harus mulai dilakukan. Jadi model Chemis dan McTaggart mempunyai 3 komponen utama, yaitu planning, action, dan reflecting. Perbedaan lain dengan model yang pertama adalah tidak adanya pembatasan siklus tergantung seberapa keberhasilan atau peningkatan yang ingin diperoleh. Ketiga, model John Elliott. John Elliott juga mengembangkan model PTK yang mengadopsi dari konsep model Kurt-Lewin. Model ini juga menggunakan siklus-siklus yang harus dilalui dalam penelitian. Perbedaan model ini pada penggunaan istilah perencanaan umum yang meliputi semua hal dari bahan alat, sarana, termasuk rencana skenario pembelajaran. Dalam komponen perencanaan umum, ada tindakan 1, 2, dan 3 bertujuan untuk mengajarkan pokok bahasan yang berbeda sehingga perlu tindakan yang berbeda pula. Dari ketiga metode PTK yang dikenal di atas, model Chemis dan McTaggart merupakan model penelitian paling banyak dipakai oleh peneliti karena lebih mudah dipahami. Kerangka penyusunan PTK. 1. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan istilah. Kedua, kajian teori. Di kajian teori ada unsur topik atau judul penelitian. Lalu acuan teori dipilih yang baru atau aktual. Pengutipan sumber harus jelas. Kajian teori menyertakan pendapat atau argumen yang jelas. 3. Metode penelitian. Di dalam metode penelitian ada subjek dan objek penelitian. Setting penelitian, desain dan tindakan penelitian atau langkah-langkah pembelajarannya, metode dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode dan teknik analisis data. 4. Jadwal penelitian. Rencana waktu untuk pelaksanaan penelitian dari awal penyusunan proposal sampai akhir dan penyusunan laporan penelitian. 5. Daftar pustaka. Daftar pustaka itu catatan semua sumber pustaka yang dijadikan rujukan dalam penyusunan proposal dan pelaporan penelitian. B. Desain penelitian pengembangan. A. Pengertian penelitian pengembangan. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. B. Tujuan penelitian pengembangan. Menurut Guy Mills dan Ayrasian, dalam bidang pendidikan, tujuan utama penelitian pengembangan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi untuk mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah-sekolah. C. Konsep dan pentingnya penelitian pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau research and development
adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk yang menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat mempertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat, seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas ataupun di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak seperti software, seperti program komputer untuk pengelolaan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, atau model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, pembimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lain. Metode-metode penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada. Kondisi yang mencakup kondisi produk-produk yang sudah ada sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar embrio untuk produk yang akan dikembangkan. Kondisi pihak pengguna seperti sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, serta pengguna lainnya. Kondisi faktor pendukung dan penghambat pengembang dan pengguna dari produk yang akan dihasilkan, mencakup unsur manusia, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan. Langkah-langkah awal penelitian pengembangan. Menurut Borg dan Gall pada tahun 1989, ada langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk menghasilkan produk tertentu untuk menguji keefektifan produk yang dimaksud. Adapun langkah-langkah penelitian pengembangan adalah potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, produksi massal. Modifikasi langkah-langkah penelitian pengembangan. Contoh judul penelitian yang mendasari modifikasi 1. Pengembangan model kurikulum SMK unggulan berasrama, pengembangan model pengendalian suatu pendidikan sekolah menengah kejuruan, dan lain-lain. Tahap penelitian dan pengembangan dimodifikasi. 1. Studi pendahuluan. 2. Uji coba terbatas dan uji coba lebih luas. 3. Uji coba produk dan sosialisasi hasil. Contoh penelitian pengembangan biologi pendidikan. 1. Pengembangan media pembelajaran komik bergambar materi sistem saraf untuk pembelajaran yang menggunakan strategi PQ4R. 2. Pengembangan media pembelajaran video animasi untuk pencapaian kompetensi dasar menganalisis cara berpindahan kalor. 3. Pengembangan pola pembelajaran teknologi bagi anak-anak cacat. 4. Pengembangan model pembelajaran program produktif sekolah menengah kejuruan. Pengembangan bahan ajar fisika interaktif untuk konsep pembelajaran kinematika di sekolah menengah atas. Sekianlah hasil paparan PowerPoint saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.